bahasa Arabnya itu Hilal Ibnu Syahra. Ya, Hilal itu bulan sabit, Syahra itu adalah bulan penanggalan bulan, ya. Jadi penanggalan bulan itu hilal yang dalam penanggalan bulan pertama itu bulan sabit. Inilah hilal. Syahra itu oleh orang Islam yang pertama, ya. Nah, ini gambarnya nih, ya. Ini ada di kelas apologetik, ya. Di kelas apologetik pernah saya bahas juga di buku, di video saya Heavens and Hell, surga dan neraka. Ya, namun waktu itu kita nggak sempat tanya jawab banyak-banyak karena berupa seminar panjang. Tapi saya mau cerita ini saja singkat, ya. Coba Anda lihat ayat-ayatnya ketika dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, langit dan bumi, simpel banget, ya. Yaitu langit dan bumi, kalau kita membayangkan kan langit kan seperti gini kan, seperti ini kan, ada langit, nanti ada surga entah berapa juta kilometer, nanti ada surga di sana tuh, ya kan? Apakah demikian? Enggak, ya. Alkitab nggak mengajarkan begitu, baik orang Yahudi pun nggak cerita begitu tentang surga dan bumi, itu nggak seperti itu. Kejadian 1, Hasamayim dan Haaret. Lalu apakah Hasamayim dan Haaret itu? Hasamayim adalah dunia rohania, dunia yang rohania. Kalau Haaret itu adalah dunia yang jasmania, itu yang dimaksud. Karena nanti ada lagi yang namanya rakia, ya, atmosfer, ya kan. Nanti ada lagi, jadi kata heaven itu kalau Anda lihat dalam bahasa Jerman itu nanti pakai S, di Himmel, pakainya plural, di Himmel, ya. Sementara kalau The Net Bible ada S-nya, the heavens, ya, plural. Artinya surga itu nggak cuma satu. Ya, dulu ini pernah, ya, videonya pernah dalam Anda cari dogmatika Heavens and Hell. Ya, saya mau cerita sekilas aja ini sekali ini. Saya mau tunjukkan tentang orang-orang yang dapat penglihatan surga dan neraka. Nah, Anda lihat Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan yang rohania dan jasmania. Karena ketika Yesaya 66 ayat 1 berkata, ya, Yesaya 66 ayat 1, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Ini kan tahta Allah yang adalah L yang adalah ruah, ya kan? L yang adalah ruah. Lalu bumi adalah tumpuan kakiku, yaitu Yesus yang menjejakkan kakinya ke bumi. Itulah antropomorfisme. Itu yang disebut sama Rabai Yahudi itu, Ramban Hamanides, antropomorfis, ya, antropomorfis dari Yehova. Bumi adalah tumpuan. Kejadian 18, Keluaran 30-32 itu, ya. Itulah langit adalah tahtaku, Uranon adalah tahtaku, ya. Terus Geo adalah tumpuan kakiku. Yesus menumpukan kakinya ke bumi, ya, ketika Adam mendengar jejak langkah Yehova. Sama itu, ya. Jadi ada yang rohania dan yang jasmania, itu kehidupan kita, ya. Nah, saya nggak akan detail di sini. Lalu kemudian ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kalau kita lihat di dalam Tergum, ya, Anda lihat di dalam Tergum kemarin, dulu pernah saya tunjukkan hari Minggu, ya, Tergum, ya. Nah, Tergum mana ini yang Exodus, kita ambil yang Tergum yang Tergum Genesis, ya. Lihat ini Tergum Genesis, lihat, from the beginning with wisdom the member of the Lord created and perfected. Jadi langit dan bumi itu diciptakan sudah sempurna. Lalu mengapa bisa ada, ini ayat 2 nih, bisa ada ayat 2, and the earth was waste and unformed, desolate of man, and peace, empty plant cultivation and trees, and darkness was spread over face of the abyss. Abyss ini adalah, kalau Anda lihat di dalam Wahyu, ya, ada lubang jurang maut, Wahyu 11 kalau nggak salah, ya, ada lubang jurang maut di mana nanti iblis yang paling jahat, ya, ada namanya Apollyon atau Abaddon, ya, Apollyon atau Abaddon, itu ada di Wahyu tuh, itu keluar dari abyss, ya. And spirit of mercy from before the Lord.
was blowing over the surface of the waters. Ya, keren kan? Nah, dari mana kita tahu? Dari Terbum. Kita tahu secara detil dari Sirapinik. Makanya berarti ini ada kejadian sesuatu nih di sini nih ternyata nih antara kejadian 1 dengan 2, yaitu apa? Yesaya 14 ayat 12, yaitu di mana iblis ya atau Hillel ben Syahrar bahasa Arabnya itu Hilal ibnu Syahra ya. Hilal itu bulan sabit, Syahra itu adalah bulan penanggalan bulan, ya. Jadi penanggalan bulan itu hilal yang dalam penanggalan bulan pertama itu bulan sabit. Inilah hilal itu Syahra yang ditunggu oleh orang Islam tiap Ramadan. Dia dibuang kemana? Ke Ebis, ke Seol. Ebis ini adalah salah satu bagian dari Seol, adalah sebuah bagian dari Seol, lubang yang paling dalam. Kesitulah ya, atau Ebis ini seringkali juga disebut dengan Tartarus, ya, lubang jurang maut, Tartarus. Nah, ini kita balik lagi ya, kita balik lagi dulu. Enak kan? Nah, makanya ikut kelas evangelis ya, bulan September. Coba lihat. Lalu iblis itu dibuang, Yesaya 14 ya. Maka ke dunia orang mati engkau dilemparkan. Kata dunia orang mati dulu nggak ada bahasa dunia orang mati, bahasanya kita, terjemahan. Tapi yang benar ke Sheol engkau dilemparkan, yaitu ke Hades. Nah, di dalam Hades itulah nanti ada yang namanya Ebis tadi, ya. Yang di dalam nah ini nih. Ya, di dalam ini kan Sheol nih, dunia orang mati. Ini kan Sheol atau Hades bahasa Yunaninya. Nah, inilah ada yang namanya Ebis, di mana ada setan yang iblis yang paling jahat, Abaddon atau Apollyon, itu ada di Wahyu 9 dan Wahyu 11. Itu berada. Jadi di dalam Ebis dunia orang mati ini, yang bahasanya kita sehari-hari adalah dunia orang mati. Karena memang orang mati nanti perginya ke sini. Tapi waktu itu kan nggak ada orang mati. Orangnya belum ada, ya tadi di Wahyu 2. Di Wahyu 1 ayat 2, belum ada orang, belum ada belum ada tanaman, belum ada semuanya, kacau balau semuanya. Karena di situ ada kekacauan, ada Ebis di sini. Dari yang sempurna bisa tiba-tiba ada tempat yang mengerikan seperti ini. Mengapa? Ya karena ada Hillel ben Syahrar ini jadi terkutuk. Ketika ia ngelawan Yehova Elohim, jadilah ia terkutuk. Jadi peperangan itu, kalau bilang heavens itu peperangannya bukan di sini, tetapi ada di langit-langit. Nah, lihat ya. Peperangannya itu ada di sini. Ada di sky, ada di atmosfer ini. Dulunya iblis itu ada di sini, ya. Dulunya iblis ada di sini. Lalu dia mau naik, ya, ke dunia rohania. Dibilang mau naik. Haaretz ini dulu indah. Semua alam jasmani itu indah. Kalau Anda baca nubuatan tentang Tirus dan Sidon, itu dikatakan dari sanalah engkau diambil, katanya kan. Itu tuh Hillel ben Syahrar itu tadinya tuh badannya penuh dengan alat-alat musik, ya. Ada violin, ada klarinet, ada semua, ada perkusi, tamborin, semua badannya. Kalau Anda lihat bahasa aslinya itu batu-batu permata itu dari kata-kata dari alat-alat musik, ya, nama-nama alat musik loh itu, ya. Alat musik tiup, alat musik string, ya, string, klarinet, ya bilang, terus ada apa namanya, flute, ada tamborin. Wah, itu indah sekali. Karena Hillel ben Syahrar ini adalah seorang malaikat pemuji penyembah. Nah, kemudian karena dia indah sekali, dia memegahkan dirinya sendiri dan dibuang ke dunia jasmania. Dunia jasmania itu bukan cuma planet bumi doang, ya. Bukan, tapi dunia jasmania yang Anda kenal itu. Anda pergi ke bulan, nah itu dunia jasmania juga. Anda pergi ke Mars, itu juga dunia jasmania. Bagus ya. Nah, disitulah. Coba kita buka ya, Yesaya 14. Yesaya 14. Yesaya 14. Yesaya 14 ayat 12. Lihat ya. Dulu si Esra Soru sampai teolog-teolog reform lo itu kan buat tentang Raja Babel lo.
Ini kan yang kasih judul kita. Coba Anda lihat, Yesaya ini hidupnya sebelumnya Nebukadnezar loh. Oh, ini kan petenang Nebukadnezar. Yesaya hidup sebelum Nebukadnezar. Ya. Nah, dan waktu itu Babel belum terkenal. Zaman Nebukadnezar baru Babel itu terkenal. Coba lihat ya. Jadi waktu cerita Yesaya 14 ayat 12, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Ini kalau Anda lihat di dalam King James, tulisannya apa? Lucifer kan? Nah, ini terjemahan yang salah. Karena nanti kalau kita bilang Lucifer, di dalam 2 Petrus 1 ayat 19, Yesus juga disebut Lucifer loh. Ini gara-gara Vulgata nih. Gara-gara Vulgata nih jadi kacau nih terjemahnya. Dan King James itu terjemahannya dipengaruhi oleh Vulgata. Ya, jadi kita nggak mau pakai terjemahannya King James. Ini versi terjemahan, bukan banyak versinya. Itu terjemahan Irina Handono dasar on lu. Ini terjemahan. Ya, kalau dengerin jangan Irina Handono, dengerin sama Nabi ke-26 ya. Nah, kita lihat dalam Isaiah ayat ke-12. Lihat ya, oh look how you have fallen from the sky, O shining one, son of the dawn. Lihat ini. Dari kata Helel ben Syakrar, ya, dari kata Helel son of Syakrar, itu ya. Tapi ini kan probably, ingat ya, dalam bahasa Septuagintanya Heosphoros proi, ya, dalam bahasa Septuagintanya adalah Heosphoros proi. Proi itu artinya yang awal. Apa yang awal bagi orang Yahudi jam berapa? Apakah jam 6 pagi tempatnya saat Venus morning star itu? Enggak. Awalnya orang Yahudi itu jam 18.00. Inilah saatnya si hilal itu datang, bulan sabit. Bukan jam 066. Bukan, ya. Tapi jam 18.00. Itu ya.